Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salli wa sallim ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kita menyanjung dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian tafsir juz' ammah. Dan sekaligus saya mohon maaf, bulan lalu qaddarallah ma syaa fa'al, saya enggak bisa datang ke sini. Alhamdulillah, sampai kita pada surat Al-Qari'ah. Suratul Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah dia merupakan surat Makkiyah. Dia merupakan surat Makkiyah yang terdiri dari 11 ayat. Dia terdiri dari 11 ayat. Al-Qari'ah nama lain daripada Al-Qiyamah. Nama lain daripada Al-Qiyamah adalah Al-Qari'ah. Itu disebut dengan hari kiamat. Jadi kiamat itu memiliki banyak nama. Di antaranya adalah Al-Ghashiyah, Al-Haqqah, At-Tammah, As-Sakhah. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Itu semuanya adalah nama-nama kiamat. Sebagaimana juga api neraka juga memiliki nama. Ada Jahannam, ada Sa'ir, ada neraka Wail, ada Saqar, ada yang lain-lainnya. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita akan bahas surah Al-Qari'ah ini, dan biidznillah taala kita mencoba untuk mentafsirkan ayatnya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama kita. Sebelumnya kita kembali membaca bersama-sama, kemudian kita akan lanjutkan mentafsirkan ayat per ayat sampai dengan selesai, dan apa yang dapat kita ambil daripada faedah dari surat yang singkat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, Allah Azza wa Jalla, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat ini bercerita tentang ahwal al-qiyamah. Ya, ahwal ya adalah kondisi yang sangat mencekam dari hari kiamat. Ahwal, kalau dalam bahasa Arabnya ahwal. Nah, ada pakai ha besar, ada pakai ha. Kalau ahwal artinya kondisi. Kalau ahwal adalah ya suasana yang mencekam. Ahwal ya dari haul. Kalau dari ahwal artinya haul. Nah, ya keadaan artinya. Nah, di dalam surat ini Allah Tabaraka wa taala mengingatkan kita, ya, mewanti-wanti kita tentang hari kiamat. Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang kondisi hari kiamat bila mana terjadi. Kemudian setelah terjadinya, Allah Tabaraka wa taala kemudian membagi manusia menjadi dua golongan. Dalam ayat ini disebutkan, ya, dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan ada dua golongan manusia, golongan fil jannah, golongan fis sa'ir. Nah, golongan yang berada dalam surga dan golongan yang berada dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat ini tidak disebutkan, yaitu tentang orang-orang yang istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, orang-orang yang di mana pahala dan keburukannya sama rata. Sama rata. Dalam ayat ini tidak disebutkan, karena dalam ayat ini menyebutkan tentang barang siapa yang ya lebih berat timbangan amalan kebaikannya, maka balasannya adalah surga. Lalu Allah Azza wa Jalla menutup ayatnya, maka barang siapa yang timbangan amalan keburukannya justru lebih berat dibandingkan amalan kebaikannya, maka tempatnya adalah api neraka Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau tadi dalam surga, maka yang kedua adalah dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang timbangannya dari kebaikannya berat, maka ke dalam surga. Barang siapa yang timbangan kebaikannya atau timbangan keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, tempatnya api neraka. Lalu bagaimana dengan kondisi manusia yang timbangan amalan kebaikannya dengan keburukannya sama rata? Allah Tabaraka wa taala menceritakan di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-A'raf. Ini yang disebut dengan apa? Ashabul A'raf. Ashabul A'raf adalah mereka yang menurut pendapat yang paling kuat dari para ulama, jumhur para ulama mufassirin mengatakan apa? Ashabul A'raf adalah mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tangguhkan untuk dimasukkan ke dalam surga. Ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Apa sebabnya? Karena amalan mereka, keburukan dengan amalan kebajikan itu posisinya sama, ya, sama, tidak ada yang lebih berat. Sehingga Allah Azza wa Jalla letakkan mereka di Al-A'raf. Al-A'raf itu makanul murtafi, tempat yang tinggi, sehingga mereka dapat meninjau, melihat penduduk surga, dan dapat pula mereka melihat penduduk api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan ceritakan. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama Allah Azza wa Jalla mengatakan Al-Qari'ah. Setelah kita mengucapkan ta'awudz dan bismillah, dan ini sudah kita tafsirkan, maka ayat yang pertama adalah Al-Qari'ah. Allah Azza wa Jalla mengatakan Al-Qari'ah, ya, hari kiamat, kata Allah. Al-Qari'ah dia merupakan salah satu di antara sekian nama daripada hari kiamat. Ya, Allah Tabaraka wa taala mengatakan fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya, bila mana telah datang at-tammatul kubra. Itu apa? Hari kiamat. Fa idza ja'atis sakhah. Bila mana telah datang hari kiamat. As-sakhah ini adalah nama hari kiamat. Allah kemudian mengatakan yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu, ya, ketika terjadinya hari kiamat, barulah manusia ingat apa yang telah dia usahakan, apa yang telah dia kerjakan. Ya, baru dia tersentak, baru dia ya terperangah bahwa apa yang saya kerjakan saat ini ya jauh lebih banyak amal keburukan dibandingkan dengan amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan tentang kengerian hari kiamat ketika dia datang. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Di hari ketika terjadinya hari kiamat, seseorang akan lari, ya, yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya, seseorang akan lari dari saudaranya.
tidak mengenal lagi siapa saudaranya. Bahkan bukan hanya dari saudaranya saja, wa ummihi wa abi, dia akan lari meninggalkan orang tuanya, ibunya akan dia tinggalkan, ayahnya akan dia tinggalkan. Wa sahibatihi wa bani, bahkan bukan hanya sampai di situ saja, wa sahibatihi wa bani, dia akan tinggalkan istrinya, dia akan tinggalkan pendamping hidupnya. Bahkan bukan hanya sampai di situ, Allah katakan wa bani, dia akan tinggalkan pula anak keturunannya. Semuanya sudah masing-masing, masing-masing, ya, masing-masing mempersiapkan urusannya, masing-masing ya telah ya masing-masing akan ya menghadap kepada Allah Tabaraka wa Taala, lalu maka masing-masing mempersiapkan atau mempertanggungjawabkan apa yang akan ya ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, dan apa yang bisa untuk kita jawab di hadapan Allah Tabaraka wa Taala kelak. Dan Allah Azza wa Jalla juga menggambarkan tentang kengerian ya tentang hari kiamat ini. Kata Allah Azza wa Jalla, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Ya, dan pada hari di mana engkau akan melihat wahai Muhammad, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'ah, setiap wanita yang sedang menyusui anaknya maka dia akan lepaskan ya bayi yang dia susui, terjatuh langsung. Ya. Kemudian apalagi, wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, orang yang sedang hamil langsung keguguran, melahirkan langsung seketika. Ketika apa? Ketika fa idza nufikha fis-sur, ketika tiupan sangkakala telah ditiupkan oleh malaikat Israfil. Tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara. Maka engkau akan melihat manusia dalam kondisi seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara, kata Allah. Padahal manusia tersebut enggaklah dalam kondisi mabuk. Kenapa? Karena saking kengeriannya tiupan sangkakala yang begitu hebat, begitu keras bunyinya. Ya. Wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Akan tapi azab Allah Azza wa Jalla yang amat sangat pedih, yang bersiap-siap untuk menimpa kepada mereka. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa terjadinya hari kiamat itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Dan para ulama berselisih pendapat. Ya. Dan terjadinya hari kiamat, yang pertama, sangkakala yang pertama adalah disebut dengan al-faza'. Itu sangkakala, ketika ditiupkan sangkakala yang pertama maka manusia akan terkejut. Namanya tiupan sangkakala al-faza'. Ya, membuat manusia akan terkejut semuanya. Belum lagi sampai mati. Kemudian sangkakala yang kedua ditiupkan, maka dia as-sa'iq. Maka manusia pada waktu itu langsung bergelimpangan mati semua. Bergelimpang mati semua. Ya, ketika mendengarkan tiupan sangkakala yang kedua dari malaikat Israfil. Lalu tiupan sangkakala yang ketiga adalah tiupan sangkakala Allah Azza wa Jalla membangkitkan semua manusia, semua makhluknya yang ada dalam kubur, dibangkitkan semuanya oleh Allah Tabaraka wa Taala. Dan disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ya, ruhnya manusia itu akan dikumpulkan di dalam trompetnya malaikat Israfil. Ruhnya manusia akan dikumpulkan di dalam trompetnya malaikat Israfil, dikumpulkan jadi satu. Ya, semuanya jadi satu. Ini menunjukkan bahwa trompet yang akan ditiupkan oleh malaikat Israfil itu sangat-sangat besar sekali. Sangat-sangat besar. Karena dapat mengumpulkan semua ruh manusia dari Adam sampai orang yang mati nanti terakhir kali. Ketika ditiupkan sangkakala yang ketiga, maka ya, ruh tersebut kemudian berterbangan, ibaratkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebah yang ketika kita usik ya sarangnya maka dia akan berterbangan semuanya, berpencar. Dan ruh tersebut kemudian akan memasuki, akan mencari jasadnya, lalu dia akan memasuki alam kubur mereka masing-masing. Dan dia akan memasuki lewat al-khayshum, lewat apa? Lewat lubang hidung. Ya, setelah Allah Tabaraka wa Taala terlebih dahulu ya mengembalikan jasmani manusia yang tadinya telah hancur, bahwa jasmani manusia semuanya telah hancur.
ya, jasmani manusia, jasadnya manusia ketika dimasukkan di alam kubur maka dia akan hancur. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Tulang ekor, ya. Nah, tulang ekor dari setiap manusia, maka dia tidak akan bisa hancur. Lalu Allah tabaraka wa taala menurunkan air hujannya seperti air mani, kemudian air hujan tersebut menyerap ke dalam tanah, kemudian manusia ya akan kembali utuh berada di dalam kuburnya. Setelah itu ditiupkan sangkakala yang ketiga, masuklah roh mencari ya jasadnya masing-masing, kemudian mereka akan dibangkitkan langsung oleh Allah tabaraka wa taala dari alam kuburnya. Dan ini merupakan gambaran yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lewat firman Allah azza wajalla. Maka kita sebagai orang beriman harus mempercayai akan terjadinya hari kiamat tersebut, karena ini merupakan gambaran tentang perkara yang ghaib. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan kepada kita bahwa hari kiamat itu tidaklah terjadi melainkan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Karena orang-orang yang beriman sebelumnya telah diwafatkan oleh Allah azza wajalla. Orang beriman sebelumnya telah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa taala. Jadi orang beriman setelah kematian Nabi Isa alaihissalam, ya, setelah Ya'juj wa Ma'juj, atau setelah matinya Dajjal, ya, dibunuh oleh siapa? Oleh Nabi Isa alaihissalam. Di mana dibunuhnya? Di Palestina, di Babil Lud, ya, di pintu gerbang kota Al-Lud. Al-Lud itu adanya di mana, Pak? Di Palestina. Ya, kemudian tak lama setelah itu muncul tanda hari kiamat yang keempat, ya, setelah Zuhurul Mahdi, keluarnya Imam Mahdi, kemudian keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian apa? Ya, datanglah Ya'juj wa Ma'juj. Setelah itu datanglah Ya'juj wa Ma'juj. Ya, ketika datang Ya'juj wa Ma'juj, maka manusia tidak ada yang berani untuk melawannya. Karena Allah tabaraka wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa, kata Allah azza wajalla, wahai Isa, sesungguhnya akhrajtu ibadan li la yadana lakum fi qitalihim. Wahai Nabi Isa atau wahai Isa, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, itu Ya'juj wa Ma'juj, ya. Ini menunjukkan bahwa Ya'juj wa Ma'juj adalah hamba Allah dari kalangan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, ya, yaitu tepatnya dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nabi Nuh memiliki anak yang bernama Yafith. Tapi jemaah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kemudian kata Allah azza wajalla, la yadani lakum fi qitalihim. Sesungguhnya wahai Isa, kalian tidak akan mampu untuk membunuh, ya, atau untuk memerangi Ya'juj wa Ma'juj. Maka Allah tabaraka wa taala mengatakan kepada Nabi Isa, harris ibadi ila tur, ya, bawalah hamba-hambaku yang beriman bersamamu kemana? Ke gunung yang bernama At-Tur, ya, gunung At-Tur itu adanya di Palestina. Kemudian dibawalah oleh Nabi Isa alaihissalam di atas gunung tersebut, dan manusia dikepung pada waktu itu oleh Ya'juj wa Ma'juj karena saking banyaknya mereka, jumlahnya jutaan, ya, bahkan lebih. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di saat pengepungan yang begitu lama, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau sekiranya mereka yang terkepung dari orang beriman itu memiliki kepala kerbau, maka alangkah lebih mereka, ya, utamakan atau lebih mereka cintai dibandingkan uang, ya, uang 100 dinar. Ya, uang 100 dinar itu kalau kita rupiahkan berapa, Pak? Kalau kita rupiahkan 425 juta. Ya, mereka lebih mencintai kepala kerbau dibandingkan uang 100 dinar. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang bisa dimakan. Kalaulah dapat kepala kerbau pun jadilah, nggak apa-apa, ya, dibandingkan uang 100 dinar. Kemudian Allah tabaraka wa taala, ya, mematikan Ya'juj wa Ma'juj, tinggallah orang beriman bersama Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam akan tinggal, ya, setelah turun akan tinggal di muka bumi Allah, membawa syariat Nabi Muhammad dan memakmurkan bumi ini selama berapa lama? Selama 40 tahun. Ya, setelah itu Allah tabaraka wa taala mewafatkan Nabi Isa, maka tinggallah orang beriman. Tidak lama kemudian orang-orang beriman pun akan dikirimkan oleh Allah azza wajalla angin, ya, nasim yang dapat mematikan mereka. Kemudian matilah semuanya, tinggallah orang-orang yang tidak beriman di atas muka bumi ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai, ya,
tidak ada lagi orang yang mengucapkan di atas muka bumi ini kalimat Allah atau mengucapkan Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah dan seterusnya. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla bercerita dalam ayat ini tentang hari kiamat, Al-Qari'ah. Kemudian Allah Azza wa Jalla ingin membesarkan, ingin membuat kita ingin membesarkan perkara hari kiamat ini. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya, Mal Qari'ah? Apa itu hari kiamat? Ini namanya, bentuknya adalah bentuk apa? Bentuk ingin membesarkan satu perkara yang sedang Allah Subhanahu wa taala sedang tanyakan kepada kita. Mal Qari'ah? Apa hari kiamat itu? Kemudian Allah Azza wa Jalla kembali lagi mempertegas, kembali lagi Allah Azza wa Jalla mempertegas dengan pertanyaan, wa ma adraka mal qari'ah? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ini bukan yang main-main, bahwa tahukah kamu apakah hari kiamat itu, kata Allah Azza wa Jalla. Hari kiamat itu baru dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yakunun nas kal farashil mabthuth. Hari kiamat itu adalah hari di mana manusia akan menjadi seperti apa? Kal farash, seperti larun al-mabthuth, yang terbang, seperti larun yang terbang. Subhanallah, kalau kita melihat larun yang terbang, jemaah Allah Azza wa Jalla, larun itu sudah enggak tentu arah lagi kan itu Kadang dia menabrak lampu, kadang dia terjatuh, kadang dia di mana, enggak tentu arah lagi. Allah menggambarkan manusia ketika terjadinya hari kiamat ibaratkan larun yang berterbangan, ibaratkan larun yang berpencar, enggak tentu arah, enggak punya arah, enggak punya tujuan lagi. Yauma yakunun nas kal farashil mabthuth. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan tentang kengerian akan terjadi hari kiamat tadi yang sudah kita gambarkan dalam surat yang lain. Wa takunul jibal kal'ihnil manfush. Bahwa kita tahu bahwa gunung-gunung yang begitu kokoh, begitu kuat, maka dia kelak pada hari kiamat akan menjadi seperti apa? Kal'ihn, seperti as-suf atau seperti al-qutun, seperti kapas yang berhamburan, yang dihambur-hamburkan. Gunung tersebut yang begitu kokoh, yang begitu kuat, maka dia kelak pada hari kiamat akan menjadi seperti kapas yang berhambur-hamburan, kapas yang terbang. Subhanallah. Dan kapas itu jangan tengah saja. Kalau kita urai-urai dia kan, maka dia akan apa? Berterbangan kan gitu. Terbang, berhamburan semua kapas-kapas tersebut. Maka kelak pada hari kiamat, gunung yang begitu kokoh, yang begitu besar, yang begitu tingginya, dia akan berterbangan, akan mudah sekali berterbangan. Hancur lebur gunung-gunung tersebut. Allahu Akbar. Manusia juga sama. Ibaratkan larun yang berterbangan semua manusia. Kelak yang akan menimpa kepada mereka, yang akan terjadi kepada mereka hari kiamat, maka manusia tersebut akan berterbangan, dan tidak tentu lagi arah mau kemana. Kemudian Allah Azza wa Jalla setelah itu baru menceritakan tentang kondisi manusia, tentang pembagian manusia kelak pada hari kiamat. Bahwa manusia, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah siapa? Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka barang siapa yang thaqulat mawazinuh, timbangan amalan kebajikannya adalah berat. Thaqulat mawazinuh, timbangan amalan kebajikannya berat, maka dia akan fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada di mana Pak? Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang mardiyah, kehidupan yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Dan kehidupan yang tidak ada rasa kesedihan, yang tidak ada rasa ketakutan, yang tidak ada lagi rasa lelah, letih, capek dan seterusnya. Karena kehidupan tersebut kehidupan yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala, itu kehidupan di mana, Pak? Nah, ibu sekalian, kehidupan di dalam surga Allah tabaraka wa taala. Maka barang siapa, kata Allah Azza wa Jalla, catatan timbangan amalannya
Nah, atau catatan amalannya adalah berat, saqulat mawazinuh, ya, maka tempatnya adalah di dalam surga Allah. Itu kehidupannya akan mendapatkan kehidupan aisyatur radiyah. Aisyah di sini adalah apa? Kehidupan. Kehidupannya, kondisi hidupnya radiyah. Radiyah di sini adalah apa? Mardiyah, ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radiyah di sini adalah isim fa'il, ya. Maknanya adalah isim maf'ul, mardiyah. Radiyah tapi maknanya isim maf'ul, mardiyah, diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Kehidupan yang akan diridhai oleh Allah azza wajalla. Ya, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka dalam ayat ini jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah tabaraka wa taala menjelaskan kepada kita bahwa kelak pada hari kiamat akan ada apa? Akan ada mawazin, akan ada timbangan catatan amalan kita. Ya, bahwa catatan amalan kita akan ditimbang oleh Allah tabaraka wa taala. Semua. Ya, semua catatan amalan timbangan, catatan amalan yang kita lakukan baik ataupun buruknya akan ditimbang oleh Allah tabaraka wa taala. Berarti di sana akan ada timbangan. Ya, akan ada timbangan yang akan menimbang catatan amalan kita. Nah, para ulama kemudian berselisih, ada berapa timbangan kelak pada hari kiamat? Manusia yang begitu banyak ini gimana cara nimbangnya? Dan ada berapa timbangan tersebut? Maka disebut, ya, para ulama kemudian berselisih pendapat. Ada yang mengatakan timbangan itu banyak. Timbangan catatan amalan itu banyak, sebanyak apa? Sebanyak umat. Ya, umat mulai dari umat, ya, Nabi Nuh alaihissalam atau umat dari Nabi Adam alaihissalam, ya, sampai kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, umat dari Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atau timbangan semua adalah timbangan setiap amalan manusia. Ya, setiap amalan manusia akan ditimbang. Jadi timbangan sangat banyak. Tapi ulama kemudian yang kedua mengatakan timbang itu hanya satu. Timbang itu menurut pendapat ulama yang kedua ini, dan ini yang lebih kuat, bahwa al-mizan hanya satu. Timbang itu hanya satu. Lalu apa? Lalu yang ditimbang al-mauzun, yang ditimbang itu yang dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, imma Allah tabaraka wa taala mengumpulkan semua timbangan tersebut adalah berupa apa? Berupa umat per umat. Semua timbangan amalan umat per umat akan ditimbang dalam satu timbangan, atau timbangan tersebut, ya, tergantung per amalan. Semua amalan si fulan akan ditimbang oleh Allah tabaraka wa taala dalam satu timbangan tadi. Ya, sehingga Allah sebutkan ini amalan si fulan, timbang, ini amalan si fulan, ini amalan si fulan, amalan si fulan. Semua akan ditimbang oleh Allah azza wajalla. Dan hal tersebut amatlah sangat mudah bagi Allah, walaupun bagi kita mungkin tidak masuk akal. Tapi bagi Allah tabaraka wa taala hal tersebut amatlah sangat mudah. Ya. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah azza wajalla, ya, lalu mengatakan wa amma man khaffat mawazinuh. Ya, dan adapun orang yang khaffat mawazinuhu, yang ringan timbangan. Ya, khaffat, yang ringan timbangan amalan kebajikannya. Ringan. Amalan kebajikannya justru lebih ringan, atau justru ringan dibandingkan dengan amalan keburukannya. Nasallallahu taala assalamu alaihi. Kita mohon kepada Allah azza wajalla keselamatan. Ya, catatan timbangan seorang ternyata lebih berat catatan amalan keburukannya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya, fa ummuhu di sini adalah fa maqsuduhu. Ada dua tafsirnya. Fa ummuhu itu ada dua tafsirnya. Imam adalah fa maqsuduhu, yaitu tempat kembalinya, tempat tujuannya. Fa maqsuduhu di sini adalah tempat tujuannya. Hawiyah itu neraka hawiyah. Ya. Atau fa ummuhu di sini adalah ummud dimagh, ra'suhu. Ya, maka fa ra'suhu hawiyah. Itu maka kepalanya akan disungkurkan ke dalam neraka hawiyah. Itu maksudnya. Nah,
Dan dua-dua tafsir ini kalau tidak bisa digabungkan kedua makna tersebut, yang satu maksudnya adalah tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, dan yang kedua adalah kepalanya akan disungkurkan ke dalam neraka hawiyah, maka dua makna ini nggak bisa digabungkan. Ini namanya tafsir at-tanawwu. Jadi tafsir at-tanawwu, tafsir yang bermacam-macam maknanya, tapi tidak saling kontradiktif antara satu makna dengan makna yang lain. Maka para ulama mufassir kemudian membuat kaidah, bila mana ada lebih daripada satu makna dalam satu kalimat ayat dari Al-Quran Karim, lebih dari satu makna, dan dari makna-makna ini nggak bisa digabungkan, maka semua makna tersebut dapat untuk diterima. Ya, bisa kita terjemahkan tempat kembalinya fa ummuhu adalah tempat kembalinya adalah api neraka hawiyah, atau fa ummuhu di sini kata ulama yang lain mengatakan fa ra'suhu ummud dimag, itu apa? Ya, kepalanya, otaknya akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah, disungkurkan terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Ya, cemplungkan. Ya, kepalanya terlebih dahulu cemplungkan. Ini menunjukkan bentuk apa? Penghinaan yang sangat luar biasa. Sudahlah orang sebut akan hina masuk ke dalam api neraka, lalu caranya, nah dengan apa? Dengan dilemparkan kepalanya terlebih dahulu dicemplungkan. Ya. Taib jamaah Allah Subhanahu wa taala, hawiyah adalah nama lain daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Min asma'in nar, dia merupakan ya salah satu daripada nama api neraka yang sudah kita sebutkan tadi. Ada jahannam, ada sa'ir, ada saqar. Nah, Allah tabaraka wa taala menceritakan tentang penduduk surga ketika bertanya kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar? Ya, apa yang membuat kalian wahai penduduk api neraka saqar, Allah masukkan kalian menjadi penghuni api neraka saqar? Maka mereka pertama kali menjawab, jawabannya qalu lam naku minal musallin. Allahu akbar. Ini mestinya orang-orang yang enggak sampai dengan hari ini enggak sholat atau melalaikan sholatnya, mestinya dia baca ayat ini. Ya, mestinya ayat ini dia baca bahwa orang yang enggak sholat itu tempatnya adalah neraka saqar. Karena penduduk api neraka saqar menjawab, pertama kali yang dia jawab, amalan yang dia tinggalkan dahulu ya di dunia adalah amalan sholat. Qalu lam naku minal musallin, kami tidak termasuk orang yang sholat. Ya, sehingga sholat ini menjadi pembeda antara seorang muslim dengan kafir. Walaupun KTP-nya muslim, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia berhaji, berumrah, tawaf di hadapan Ka'bah, berinfak dia miliaran rupiah misalkan, tapi kalau dia tidak sholat, semua amalannya akan percuma. Jangan kau harapkan daripada amalan-amalanmu yang besar-besar tersebut, kau telah menggontorkan uangmu yang sangat banyak, tapi engkau enggak sholat. Tetap tempatmu adalah apa? Neraka saqar. Karena amalan-amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amalan yang tadi, ya, puasamu, hajimu, zakatmu, infakmu, kemudian umrahmu, salatul rahim, baktimu kepada kedua orang tua, amalan semua akan sia-sia. Akan sia-sia. Kenapa? Karena amalan yang utama yang harusnya sebagai penopang setelah tauhid, setelah akidah, engkau lalaikan, engkau tinggalkan. Ya, itu apa? Salat. As-salatu imaduddin. Maka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat adalah apa? Salat. Adalah amalan salat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer salat ini sebagai apa? Barometer salat ini ya sebagai sehingga Allah Azza wa Jalla, atau sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat ini sebagai barometer ya untuk amalan-amalan yang lain. Fa idza saluhat saluhal amalu kulluh. Kalau amalan salatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Kalau dia wa in fasadat fasal amalu kulluh. Kalau salatnya jelek, maka jelek pula seluruh amalannya. Makanya kata para ulama, salat itu kalau dilaksanakan dengan benar, dengan khusyuk, maka dia akan membangkitkan semangat untuk mengamalkan amalan yang lain. Jadi kalau kita, Pak, Ibu sekalian, saat ini amalan kita justru
ya, nggak bersemangat untuk beramal, nggak bersemangat untuk beribadah, koreksi sholat kita, koreksi sholat. Ya, berarti ada masalah dengan sholat kita di sini. Jadi sholat yang kita kerjakan selama ini hanya sekedar rutinitas yang penting lepas dari tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Tapi pelaksanaannya asal-asalan. Ya, kalau kita masih malas-malasan untuk beribadah, ibadah yang lain selain sholat, maka koreksi sholat kita. Karena sholat itu sejatinya membangkitkan apa? Semangat kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ibadah yang lain. Kalaulah ya ibadah yang lain kita bermalas-malasan untuk melaksanakannya, maka ya yang dikoreksi adalah sholat kita. Ya, karena sholat ya dapat memotivasi kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang lain. Allah Tabaraka wa Taala mengatakan fa ummuhu hawiyah. Ya, maka tempat kembalinya adalah api neraka hawiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang ya panasnya api neraka Allah Azza wa Jalla itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa innaha fuddilat ala nari dunya bitis'atin wa sittina juz'an. Sesungguhnya api neraka Allah Tabaraka wa Taala jika dibandingkan dengan api yang ada di dunia yang paling panas ini, maka dia lebih panas berapa kali, Pak? 70 kali lipat. Ya, atau 69 kali lipat. Karena api yang ada di dunia ini saya satu bagian dari 70 bagian. Ya, dari 70 bagian. Jadi satu bagiannya berarti 6 tersisa berapa, Pak? 69 kali lipat lebih panas ya api neraka Allah dibandingkan dengan api yang ada di dunia. Sehingga para sahabat ketika hal itu disampaikan kepada mereka, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, atau mereka menyampaikan fakta kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, in kanat lakafiyah. Ya, nah ya Rasulullah, sesungguhnya ya api yang ada di dunia itu sudah cukup untuk membakar manusia. Sudah cukup. Api yang ada di dunia ini innaha kanat lakafiyah. Sungguh sudah cukup ya Rasulullah untuk membakar manusia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sesungguhnya apa? Ya, qal fuddila 'alaiha bitis'atin wa sittina juz'an. Ya, api neraka itu ya panasnya ya 70 kali lipat atau 69 kali lipat ya daripada panasnya api neraka atau api yang ada di atas dunia ini. Subhanallah, jemaah Allah Azza wa Jalla. Ya, api yang ada di dunia ini dapat membakar manusia dan kengeriannya sudah menjadi hal yang tidak diragukan lagi. Bagaimana dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun hadis yang menjelaskan, dan ini disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadis yang menjelaskan tentang bahwa ya api neraka akan dinyalakan oleh Allah Azza wa Jalla 1000 tahun lamanya. Pertama dia akan apa? Warnanya akan apa? Berwarna putih. Lalu 1000 tahun kemudian dinyalakan menjadi berwarna apa? Biru, kemudian menjadi berwarna hitam. Hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Hadis yang sahih adalah hadis, diantaranya hadis ini menjelaskan bahwa kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sesungguhnya ya api neraka dibandingkan dengan api dunia itu, maka dia lebih ya besar ya pedihnya, dahsyatnya, panasnya itu sebanyak 70 kali lipat atau 69 kali lipat daripada api yang ada di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma adraka ma hiya." Ya, apa yang kamu ketahui daripada ya neraka hawiyah tersebut? Ma hiya? Narun hamiyah, yaitu api neraka yang dapat ya yang sangat panas. Narun hamiyah, api neraka yang sangat panas sekali. Narun hamiyah, ya api neraka yang sangat panas yang akan membakar tubuh manusia. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seringan-ringannya apa? Azab api neraka Allah Azza wa Jalla, yaitu apa? Allah berikan penduduk api neraka 2 sendal atau sepasang sendal, lalu mereka pakai ya, lewat sendal tersebut ketika dipakai akan mendidih
menggelegak, ya, dimag mereka itu otak mereka, ya, dipakaikan sendal tersebut, lalu otak mereka akan mendidih karena saking panasnya sandal tersebut naik sampai ke atas sehingga mendidih otaknya. Ya, ini azab api neraka yang paling ringan. Ya, azab api neraka Allah Subhanahu wa taala yang paling ringan. Dan api neraka itu, tidak hanya dan tidak hanya panas. Api neraka Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Dingin yang begitu dahsyat juga. Selain daripada panas, ada juga dingin yang begitu sangat. Zamharira, ya, zamharira itu apa? Ya, dingin yang sangat luar biasa. Ya. Panas, kalau kita saja panas yang begitu dahsyat kita nggak akan kuat. Dingin yang begitu dahsyat juga kita nggak akan kuat. Ya. Dingin yang begitu keras juga kita nggak akan kuat. Panas juga sama. Dan ini dua-duanya akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adab bagi orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyebutkan, dan ini menjadi perhatian kita, Pak. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Idza ishtadda al-har fa'abridu bis-shalah, fa inna shiddatal har min fayhi jahannam." Ya, hadis ini menjelaskan tentang bahwa sunnahnya kita mengakhirkan salat zuhur. Sunnahnya kita mengakhirkan salat zuhur. Kapan? Ketika terjadi panas terik yang begitu hebat. Ya, kalau di kita mungkin jarang kali, Pak, ya. Tapi akhir-akhir ini kita mendapatkan panas, Pak, ya. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtaddal har", bila mana, ya, panasnya cahaya matahari itu begitu hebat, ishtaddal har, fa'abridu bis-shalah, maka tunggulah sampai dia apa? Kondisinya, suasananya, cuacanya menjadi agak dingin, ya, baru kau laksanakan salat zuhur. Fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Karena, ya, panasnya, ya, cahaya matahari tersebut merupakan bagian daripada apa? Bagian daripada uapnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, itu uapnya api neraka jahannam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita bila mana panas terik yang begitu hebat, ya, dan sudah masuk waktu zuhur, maka jangan langsung lakukan salat tersebut. Tapi apa? Tunggu dulu sampai kondisi cuacanya agak lebih ringan. Terus kita mengakhirkan salat. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini. Ya. Yang utama adalah salat di awal waktu. Tapi ketika kondisinya panas yang sangat terik, maka kita disunahkan untuk mengakhirkan. Ya, mengakhirkan itu bukan sampai mendekati waktu asar, tidak. Ya, setelah tergelincirnya matahari, kemudian apa? Ya, matahari tersebut semakin apa? Ya, mendekati, ya, cuaca yang lebih dingin, maka baru kita melaksanakan salat. Ya. Tapi kalau zaman sekarang sudah nggak perlu lagi. Ya, kenapa? Karena masuk masjid langsung ada AC. Enggak, sunnah ini tetap berlaku. Sunnah ini tetap berlaku walaupun di suasananya sudah ada AC. Ya, kita masuk masjid udah ada AC. Tetap sunnah ini tetap berlaku. Ya, karena kita butuh dari rumah datang ke sini gitu, ya. Tapi kalau pakai mobil saya datang saat gimana? Ya. Anda yang punya mobil, yang lain kan tidak punya, kan gitu. Karena syariat ini berlaku untuk semua, baik yang punya ataupun yang tidak punya mobil. Ya. Jadi ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang tafsir daripada surat Al-Qari'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di dalam surat ini tentang yang tadi yang kita sebutkan, yaitu apa? Tentang manusia yang sama rata, seimbang antara amalan kebajikan dengan amalan keburukannya. Mereka ini yang disebutkan dengan ashabul a'raf. Allah tabaraka wa taala katakan, bagi yang punya Quran bisa dibuka, Pak. Ya, kita coba lihat tafsir daripada surah Al-A'raf. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam tafsir surah Al-A'raf, ya. Apa kata Allah? Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'raf rijalun ya'rifuna kullam bisimahum
wa bainahuma hijab, ya, antara keduanya ada penghalang, ada pembatas. Antara keduanya apa? Antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Ada hijab, ada pembatas. Batinuhu rahmah wa zahiruhu adab wa min qibalihi adab. Ya, di dalam pintu tersebut ada rahmat Allah berupa surga, dan di luar pintu tersebut ada adab api neraka Allah Azza wa Jalla. Itulah pembatasnya. Wa 'alal a'raf rijalun, dan di atas a'raf, di atas tempat yang tinggi itu, al-a'raf adalah tempat yang tinggi, makan murtafi. Ada orang-orang rijal, ada orang-orang ya'rifun, di mana orang-orang tersebut, kata Allah Azza wa Jalla, coba bisa lihat dalam surah Al-A'raf ayat 46. Ya'rifuna kullam bisimahum, mereka mengenal, ya, siapa-siapa dari penduduk surga, siapa-siapa dari penduduk neraka. Mereka kenal, dahulu mereka sudah mengenalnya. Si fulan, oh ternyata mereka berada di mana, Pak? Di surga. Si fulan, ketika mereka lihat, oh ternyata mereka berada di api neraka, karena mereka berada di atas ketinggian, sehingga mereka dapat meninjau penduduk surga, penduduk neraka. Kullu bisimahum. Lalu ketika mereka meninjau penduduk surga, maka mereka memanggil penduduk surga, wa nadau ashabal jannah an salamun alaikum. Lalu mereka memanggil penduduk surga, an salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, sedangkan mereka belum memasuki surga tersebut, sementara wa hum yatma'un, sementara mereka sangat apa? Yatma', ingin sekali untuk bisa masuk surga. Ketika mereka melihat surga, dan mereka melihat penduduk surga, dan mereka mengenal orang-orang yang berada dalam penduduk surga tersebut dahulu di dunia. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, ketika wajah-wajah mereka dipalingkan, pandangan-pandangan mereka dipalingkan kemana, Pak? Tilqa ashabin nar, dipalingkan untuk melihat para penduduk api neraka. Qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin, maka mereka akan mengatakan, wahai Tuhan kami, la taj'alna, janganlah engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Janganlah engkau menjadikan kami bersama penghuni orang-orang yang zalim tersebut, akan menghuni api neraka Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, ya. Lalu tatkala mereka melihat atau dipalingkan melihat penduduk api neraka, lalu mereka memanggil penduduk api neraka, wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Lalu mereka ashabul a'raf memanggil, ya, orang-orang yang mereka kenal ciri-cirinya, bisimahum, yang Allah Azza wa Jalla, ya, atau yang mereka kenal ciri-ciri mereka, itu orang-orang yang berada dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka pun mengatakan, qalu ma aghna ankum jam'ukum, mereka mengatakan, ma aghna ankum jam'ukum, ternyata harta yang kalian kumpulkan dahulu di dunia tidak dapat menolong kalian. Allahu Akbar. Ternyata harta yang dahulu kalian kumpulkan di dunia, kami tahu kalian dulu termasuk orang yang kaya raya di atas dunia, kalian termasuk orang yang luar biasa, ya. Dengan harta kalian bisa membeli apa saja. Dengan harta yang kalian miliki, kalian bisa memiliki jabatan dan seterusnya. Kami tahu dahulu kalian punya itu semua. Akan tapi ternyata harta yang kalian miliki, yang kalian kumpulkan, ya, yang kalian kumpulkan, ternyata ma aghna ankum jam'ukum, tidak dapat menolong kalian. Wa ma kuntum tastakbirun, dan apa yang dahulu kalian bangga-banggakan, apa yang dahulu kalian sombongkan dengan harta-hartamu, dengan jabatanmu, dengan pangkat, dengan kekuasaanmu, kalian menyombongkan dirimu, ternyata ujung-ujungnya kalian dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka kemudian mengatakan, ashabul a'raf kemudian mengatakan, ahaula alladziina aqsamtum la yanaluhum Allah birahmah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, ahaula, apakah mereka ini yang kalian, wahai penduduk neraka, bersumpah bahwa mereka ini enggak akan mendapat rahmat Allah? Ya, karena orang-orang kaya itu, Pak, meremehkan orang apa? Orang lemah. Orang lemah, orang yang enggak punya apa-apa. Orang lemah, orang miskin, ya, akan meremehkan.
Karena orang yang punya harta itu kan biasanya suka meremehkan. Ya, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang punya harta tapi dirahmati oleh Allah, orang yang punya harta yang punya iman. Ya, kalau orang yang punya harta, orang-orang kafir di sana kan Allah kan sudah sebutkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan bahwa wa yaskharuna minal ladina amanu. Orang yang kafir itu pasti akan mengolok-olok orang beriman. Dalam surat Mutaffifin juga Allah sebutkan apa? Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin. Ya. Jadi orang-orang yang kaya ini suka ya merendahkan. Kamu enggak punya apa-apa dan seterusnya. Ya, maka Allah katakan ahaula alladziina aqsamtum, apakah ya mereka-mereka ini orang-orang yang miskin, yang lemah, ya, yang kalian dahulu bersumpah, maaf, nah mereka ini enggak layak untuk masuk surga. Ya, enggak layak mendapat rahmat Allah. Maka Allah katakan kepada mereka, udkhulul jannah. Masuklah kalian ke dalam surga. La khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ashabul A'raf tadi untuk dimasukkan ke dalam apa? Surga Allah tabaraka wa taala, dan mereka lah orang-orang yang terakhir kali masuk surga Allah azza wa jalla. Jadi Ashabul A'raf adalah mereka yang terakhir kali akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada rasa takut dan rasa sedih kalian. Allahu akbar. Kemudian ayat yang terakhir Pak bisa dilihat, Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 50, wa nada ashabun nar ashabul jannah. Kemudian para penduduk neraka akan memanggil-manggil para penduduk surga. An afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Maka penduduk neraka akan memanggil para penduduk surga, wahai para penduduk surga, afidu alaina minal ma'. Ya, tuangkan untuk kami, berikan untuk kami apa? Air. Aw mimma razaqakumullah, atau apa saja rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya, mereka memanggil-manggil. Padahal mereka dahulu adalah orang yang paling kaya. Dengan kekayaannya bisa membeli apa saja. Maka apa kata penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ya, maka penduduk surga menjawab, membalas, ya, membalas apa? Membalas, ya, panggilan-panggilan mereka menjerit, Allah harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan dua itu air, kemudian rizki Allah berikan kepada mereka, nikmat yang telah Allah berikan. Allah mengharamkan hal itu kepada orang yang kafir kepada Allah tabaraka wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang para penduduk api neraka. Allah katakan apa? Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka akan menjerit-jerit di dalam api neraka, menjerit. Yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, keluarkanlah kami dari api neraka ini agar kami dapat beramal apa? Na'mal salih, agar kami dapat beramal saleh. Maka Allah kemudian ya menimpahkan kepada mereka kesedihan demi kesedihan, sehingga Allah katakan kepada mereka, awalam nu'ammirkum, tidakkah kami dahulu ya memanjangkan umur kalian, ma yatadzakkar fihi man tadzakkar, yang harusnya kalian itu ingat dengan umurmu yang panjang. Wa ja'akumun nadhir, sungguh telah datang kepada kalian orang yang berikan peringatan. Fadzuqu, kemudian kata Allah, rasakanlah azab neraka, wa ma lidzalimina min nasir. Ya, maka rasakanlah azab api neraka, lalu tidak ada penolong satupun bagi orang-orang yang zalim. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini tafsir daripada surat Al-Qari'ah menggambarkan tentang hari kiamat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa manusia akan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang amal kebajikannya akan lebih berat dibandingkan dengan amal keburukannya. Golongan amal keburukannya, golongan manusia amal keburukannya lebih berat dibandingkan dengan amal kebajikannya, ya, dan tempat mereka masing-masing. Yang pertama tempatnya surga, yang kedua adalah tempatnya api neraka. Kemudian dalam surah Al-A'raf yang tidak disebutkan dalam surah Al-Qari'ah, itu Allah menceritakan tentang ya manusia golongan yang ketiga,
yang mana amal kebajikannya dengan amal keburukannya sama, seimbang, sehingga mereka pada akhirnya ditampakkan dahulu surga dan penghuninya, lalu mereka ditampakkan juga api neraka dan para penghuninya. Kemudian mereka berdoa kepada Allah atau berharap kepada Allah jangan sampai dimasukkan ke dalam api neraka, sehingga pada akhirnya mereka kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, bentuk rahmat kasih Allah dan keadilan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan motivasi untuk kita semuanya bahwa ya, semua kita hidup di atas dunia ini hanyalah beribadah atau hanyalah sementara, kemudian kita akan dimatikan oleh Allah. Maka ibadah yang paling utama introspeksi diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, karena yang namanya hari kiamat, yang namanya surga dan neraka pasti akan terjadi, dan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya adalah di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kalau sholatnya bagus, insya Allah amalnya bagus. Ya. Tapi saya nggak ada kurang ngerti sholat dengan amal itu, karena ada juga yang rajin sholat. Kadang-kadang saya merasa amalnya bagus. Orang yang rajin sholat gitu Pak ya? Yang sholatnya bagus, pasti amalnya bagus. Iya. Kemudian yang kedua ini Ustaz, terutama buat kita-kita yang mau pensiun nih, waktunya mungkin sedikit lagi ya. Amalan utama apa yang paling bagus kita lakukan supaya kita bisa maksimalkan dalam waktu yang mungkin sebentar lagi kita udah nggak ada di dunia gitu. Iya. Jadi apa yang perlu kita maksimalkan supaya amalan timbangan kita jadi berat? Baik. Prioritas. Baik Pak. Iya. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, amalan apa setelah sholat gitu Pak ya? Maka yang pertama saya katakan, yang paling pertama yang harus kita perhatikan adalah amalan yang wajib Pak. Nah, amalan wajib. Maka amalan yang wajib yang pertama adalah kita perbaiki kualitas daripada sholat kita. Dan ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan yang pertama Pak ya. Kualitas sholat kita perbaiki dulu Pak. Kalaulah tadi kita sudah sering sholat, kemudian kita berupaya untuk sholat kan gitu Pak ya, untuk menjaga sholat, tapi kok ternyata saya rutin sholat, tapi kok saya belum semangat untuk melakukan amalan-amalan yang lain, maka saya katakan kita koreksi sholat kita. Ya, nah, tapi kita koreksi sholat kita. Jangan-jangan memang kita sudah kerjakan sholat tersebut, kita rajin datang ke masjid, ya, kemudian kita sholat tepat waktu, kemudian 5 waktu berjamaah, tapi pelaksanaan sholat tersebut, ruhnya sholat belum kita hadirkan. Ruhnya sholat Pak, ruhnya sholat itu belum kita hadirkan. Itu apa? Rasa khusyuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, karena Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kalau nggak salah pernah saya sampaikan di sini, Imam Ibnu Qayyim itu Pak membagi kategori manusia di dalam sholat. Jadi Imam Ibnu Qayyim itu membagi kategori manusia dalam sholat itu ada 5. Ada 5 tingkatan manusia dalam mengerjakan sholat. Ya, maka coba kita memposisikan diri kita ini berada di mana dari 5 ini. Yang pertama kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang mengerjakan sholat justru mereka dihukum sama Allah. Dihukum sama Allah SWT. Dia sholat Pak, tapi dia dihukum sama Allah. Kok bisa dihukum sama Allah padahal dia sholat? Ya ternyata dia nggak benar sholatnya. Ya, sholatnya gimana Pak? Nggak diperhatikan rukunnya. Ya, di antara rukun adalah Pak, tumakninah. Orang harus tenang sholatnya. Kadang-kadang kan kita melihat orang masuk masjid sholat, tapi sholatnya apa? Buru-buru, ya, karena dia ngerasa yang penting saya sholat, yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah. Nggak bisa. Kita dalam urusan dunia, apakah bisa kita bekerja di satu perusahaan yang penting kita datang bekerja asal-asalan, nggak sesuai SOP, ya, nggak sesuai prosedur bahwa pekerjaan itu harusnya begini, dikerjakan dengan sempurna. Bisa nggak kita kerjakan dengan secara asal-asalan Pak? Nggak bisa. Pasti kita nggak akan diterima sama bos kita kan Pak ya. Sama supervisornya masih akan ditolak. Kamu nggak becus nih kerjanya. Ya kira-kira seperti itu Pak. Ketika kita sholat asal-asalan, Allah akan terima sholat tersebut. Justru dihukum sama Allah dengan sholat tersebut. Makanya tidak ada amalan yang Allah katakan di dalam Al-Quran, ya, di mana Allah mengucapkan wail, celaka.
Padahal amal tersebut bukan amal keburukan, tapi amal apa? Amalan yang paling utama setelah tauhid. Tapi Allah katakan celaka. Fawailul lil musallin. Celaka orang salat, kata Allah. Kok bisa nih orang salat bisa celaka? Padahal orang yang mencuri nggak ada disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran celaka, apa ya? Padahal mencuri itu adalah termasuk dosa besar, tapi nggak disebutkan kecelakaan untuk mereka. Karena memang ganjarannya kalau orang itu mencuri di dunia, ya kalau ditegakkan hukum syariat maka dipotong tangannya kalau sudah sampai nisabnya, kan gitu. Tapi ini orang yang sholat justru Allah katakan celaka. Oh ternyata orang yang sholat yang gimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya nggak benar. Sahun itu ditafsirkan dua oleh para ulama. Yang pertama apa? Dia sholat sudah keluar waktunya. Ya, dia sholat sudah keluar waktunya. Maka orang yang sholat seperti ini nggak diterima. Ya, walaupun kata ulama 1000 kali dia sholat, dia ganti sholat tadi. Sholat zuhur dia laksanakan di sholat asar, nggak terima sama Allah. Walaupun 1000 kali dia mengganti sholat zuhur tadi, tetap nggak terima sama Allah. Kenapa? Karena sholat itu sudah diatur waktunya sama Allah Taala. Kemudian yang kedua, tafsir daripada sahun adalah orang yang lalai di dalam urusan sholatnya. Itu salah satunya lalai apa? Nggak ada kekhusyuan dalam sholat. Ini tadi yang seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya, rukunnya nggak benar, sholat syarat-syaratnya nggak dia perhatikan, ya wudunya ketika dia wudu ada yang tidak terbasuh, maka orang yang seperti ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim akan dihukum sama Allah. Kemudian yang kedua, kategori manusia dalam melaksanakan sholat yang kedua Pak, yaitu orang yang akan dihisab sama Allah Azza wa Jalla dengan sholatnya, dihisab. Kalau yang pertama tadi dihukum, yang kedua dihisab. Orang yang bagaimana yang akan dihisab itu? Orang yang dia rukunnya udah benar, syarat sholatnya sudah benar, hal-hal yang wajib sudah benar, rukun tadi termasuk juga tumaknina sudah benar semua, sudah bagus. Tapi ada satu yang kurang dari dia, itu apa? Tidak ada kekhusyuan. Dia berat khusyuk, begitu Allahu Akbar hilang khusyuknya sudah. Dipikir masaknya, dapurnya, kemudian pikirin ya kerjaannya, hilang rasa kekhusyuannya. Dan hal ini kan sangat mudah terjadi pada kita Pak ya, sangat mudah terjadi. Karena syaitan itu nggak akan meninggalkan kita khusyuk untuk sholat, nggak akan. Syaitan itu begitu kita datang masuk dalam sholat kita, ketika dikumandangkan adzan dia lari, setelah adzan dia balik lagi, qamat dia lari, setelah qamat dia balik lagi. Begitu kita ucap Allahu Akbar, maka syaitan akan mengatakan apa? Udhkur kada, ingat ini, ingat itu, ingat dan seterusnya. Disuruh kita mengingat Pak. Akhirnya apapun yang tadinya kita lupa jadi ingat dalam sholat. Ingat Pak. Ya, kunci mobil, kunci motor kita lupa, ingat. Oh ternyata di lemari rupanya gitu. Padahal dalam sholat. Ya kan gitu. Jadi kekhusyuan nggak ada. Ini orang seperti ini akan dihisab sama Allah dengan sholatnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang akan diampuni dosanya lewat salat tersebut. Mukaffaran, diampuni dosanya itu ketika dia apa? Dia sudah bagus salatnya, bagus rukun-rukunnya, syaratnya semua udah bagus. Satu yang kurang sempurna itu apa? Kekhusyuan. Tapi dia berjuang. Ketika dalam salat dia berjuang untuk bisa khusyuk. Ya, dia berjuang untuk bisa khusyuk. Ketika datang gangguan, dia mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia usahakan khusyuk. Ketika datang gangguan, niatnya sudah mulai apa? Yang tadinya ikhlas kemudian muncul rasa riya, dia langsung tepis rasa riya tersebut. Ya. Atau ketika dia mulai sholat kemudian ada gangguan-gangguan, bisikan-bisikan dari syaitan untuk mengingat-ingat dunia, lalu dia tinggalkan. Ya. Dia kembali untuk bisa khusyuk. Nah, ini berjuang namanya, maka akan diampuni sama Allah. Adapun orang yang keempat dalam sholatnya, orang yang tenggelam di dalam sholatnya, dia bisa khusyuk dengan mudah, maka orang yang seperti ini akan diberikan pahala oleh Allah Taala. Itu pahala sholat yang sempurna. Bukan yang lain tidak diberikan pahala tapi tidak sempurna. Ya, tapi kalau yang pertama justru nggak ada pahalanya, dihukum sama Allah Azza wa Jalla. Ya, adapun orang yang kelima tenggelam di dalam sholatnya, lalu apa lagi Pak? Lalu dia di dalam sholatnya ya seolah-olah bisa melihat Allah Taala. Betul-betul merasa diawasi sama Allah Taala, merasa nikmat tenggelam di dalam urusan salatnya. Ya, berbeda dengan kategori orang yang keempat. Orang yang kelima ini dalam salatnya betul-betul khusyuk, betul-betul tenggelam, betul-betul fokus, nikmat.
Bahkan saking nikmatnya disebutkan oleh para ulama dahulu, orang-orang yang betul-betul perhatian terhadap sholatnya, sampai kalau mereka terkena anak panah, ya, anak panah itu jangan dicabut dulu di luar sholat. Mereka minta dicabut ketika dia sholat. Ketika dia sholat, cabutlah anak panah tersebut. Enggak dia rasakan sakit, Pak. Kenapa? Betul-betul tenggelam dalam sholatnya. Ini untuk sampai kita kepada martabat yang kelima nih. Kita aja nyamuk gigit langsung wah gitu-gitu kaki kan. Nyamuk yang gigit rasanya udah kayak gimana gitu. Ya. Ini orang yang dengan sholatnya cabut anak panah nggak terasa bagi dia. Bukan dibius dulu baru cabut ya. Bukan. Tapi di dalam sholatnya tenggelam, betul-betul tenggelam. Sehingga dia merasakan nikmat yang begitu besar dengan sholat tersebut. Rasa sakit tadi menjadi ringan bagi dia. Nah, ini dari 5 kategori ini, Pak, kita sudah sampai di mana nih? Maka saya katakan tadi, Bapak yang sudah mendekati pensiun dan Bapak yang lain, perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita dulu. Ya, walaupun kita sudah sering ke masjid, walaupun kita berupaya untuk menghadiri masjid dan sholat berjamaah, kita tetap sholat kita harus kita perbaiki. Ya, untuk kita tingkatkan terus. Ya. Kemudian kalau sudah bagus, maka insya Allah amalan lain akan mengikut, Pak. Akan mengikut. Ya, terkhusus amalan-amalan sunnah. Ya, kita jaga amalan sunnah kita, salat qabliyah ba'diyah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga salat qabliyah ba'diyah sebanyak 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan rumah di dalam surga, istana untuk di dalam surga Allah tabaraka wa taala. Ya, sehingga hadis ini ketika ya diriwayatkan oleh Ummu Habibah, maka Ummu Habibah ketika langsung mendengar dari Rasulullah, maka beliau tidak pernah meninggalkan walaupun sekali sepanjang hayatnya meninggalkan salat sunnah. Ya, tapi demikian, Pak. Nah, Pak, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memperhatikan ayat 4 dan ayat 5, iya, Pak. kita perhatikan lalu kita merujuk kepada sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Beberapa saat sebelum datangnya hari kiamat, Allah akan mewafatkan manusia itu, Iya. kan, yang datang dari yang maha manusia. Meskipun manusia itu hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya itu hanya sebesar zarah. Susah zarrah, iya. Kalau itu bisa kita simpulkan enggak kurang lebih. Siapa yang menyaksikan hari kiamat itu dapat dipastikan dia pasti masuk neraka. Nah, siapa? Iya. Allah yang orang yang beriman, insya Allah Iya. kita semua itu tidak akan menyaksikan hari. Betul. Itu baru saja. Iya. Jadi orang yang sebesar zarrah, sebesar semut yang paling kecil sekalipun, ya, keimanan yang ada dalam hatinya, maka dia akan dapat menghirup angin tadi, atau angin tersebut akan menghampirinya lalu dia akan meninggal. Ya, sementara orang-orang yang tidak ada keimanan dalam hatinya, itu orang-orang kafir, maka mereka akan tinggal tetap hidup, lalu pada mereka akan ditegakkan hari kiamat. Maka sudah otomatis, sudah pasti bahwa orang-orang yang ditegakkan kepada mereka hari kiamat, pasti mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api nerakanya. Itu sudah pasti. Karena mereka orang-orang kafir, kata Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, mereka adalah orang-orang kafir. Itu sudah pasti, Pak. Ya, adapun orang yang sebesar zarrah tadi keimanan, lalu akan diwafatkan oleh Allah mereka semua, ketika dibangkitkan tetap akan dihisab, Pak. Akan dihisab semuanya. Tergantung daripada amalannya. Yang ini banyak imannya, yang ini sedikit imannya. Apa sebabnya? Yang sedikit ini, nah, padahal sudah diberikan kesempatan dari umurnya dan seterusnya, kan itu, Pak. Ya, maka yang sedikit ini, yang banyak pun juga tetap semuanya akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Intinya semuanya akan dihisab. Kalau orang beriman akan dihisab. Ya, kalau orang kafir hisabnya hanya disebutkan. Ya, dan tidak ada lagi hisab seperti hisabnya orang beriman, karena orang kafir itu tidak ada kebaikan sedikit pun, sehingga langsung nyemplung ke dalam api neraka. Yang dihisab, kata Nabi SAW, ada 2 hisab. Yang pertama hisab orang beriman, hisaban yasira, itu hisabnya orang beriman disebutkan semua amalannya,
fulan, dahulu engkau melakukan ini. Fulan, ata'rifu dzamba kadza. Wahai fulan, apakah engkau masih ingat dosamu ini, kata Allah. Maka orang yang beriman akan mengatakan, na'am ya Rabb, iya ya Allah, betul ya Allah, betul ya Allah. Ya. Maka dosa-dosa tersebut kemudian Allah ampuni. Ya, Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ya. Adapun orang yang sedikit, adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun orang yang dinikos oleh Allah, ya, dinikos itu apa? Dicecar dengan alasan-alasan. Fulan, kenapa engkau melakukan ini? Fulan, kenapa? Ketika ditanya alasan-alasan tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dihisab dengan cara dinikos itu akan ditanya alasannya, kenapa? Maka orang tersebut kata Nabi halak, akan binasa. Ya, halak, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan dicemplungkan ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Padahal dia orang yang beriman. Hanya saja orang yang beriman dia tidak akan kekal abadi di dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Ini pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dia tidak akan kekal abadi selama-lamanya dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Ya, dia pada suatu hari nanti, pada suatu saat akan diambil dari api neraka, kemudian akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa lamanya dia dalam api neraka itu tahta masyiatillah, itu tergantung atas kehendak Allah tabaraka wa taala. Jadi orang yang pelaku dosa besar itu, Pak, kalau dia meninggal belum bertaubat, tapi dia masih ada keimanan dalam hatinya, kelak pada hari kiamat menurut pendapat Ahlussunnah, mereka itu di bawah kehendak Allah atau tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Ya, tapi berbeda dengan orang yang mati membawa dosa syirik belum bertaubat, dia nggak akan diampuni sama Allah, kekal. Tapi kalau dosa besar yang lain selain daripada syirik, maka dia di bawah kehendak Allah tabaraka wa taala. Kalau Allah mau mengampuni dia langsung, ya sudah, langsung masuk surga. Tapi kalau Allah mau mengadab dia dulu, maka dia akan diadab dulu, kemudian hari akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya betul, Pak. Kesimpulannya betul. Jadi begitu, ayat 45 itu menceritakan pada kita semua yang meskipun insya Allah itu tidak akan mengalaminya, begitu Mas? Betul. Ya, selama Allah masih memberikan keimanan sampai akhir hayat kita tidak akan mengalaminya, Pak. Apa? Silakan. Ada yang bertanya, Pak? Silakan, Pak. Assalamualaikum. Peristiwa zaman itu yang kiamat itu diawali dengan tanda. Salah satu tadi kita sampaikan yang Mazul. Iya, Pak. Mungkin dengan penjelasan yang Ismail itu siapa, terus apakah sudah dilepas saat ini. Terus berikutnya penjelasan saya adalah hubungan bahwa peristiwa zaman itu ada di Palestina, Pak Ustaz ya. Nah, bagaimana peristiwa di Palestina saat ini, apakah itu sudah merupakan tanda akhir zaman? Iya. Baik, Pak, Masya Allah, pertanyaan lengkap nih, Pak ya. Cerita Ya'juj Ma'juj itu bisa satu muhadharah, Pak. Tapi nggak apa-apa, secara singkat aja. Jadi Ya'juj Ma'juj itu menurut pendapat yang sahih, dia merupakan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, anak keturunan Nabi Adam. Jadi Adam memiliki anak keturunan, ya. Dan Ya'juj Ma'juj itu ya manusia. Ya, manusia, tapi memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Dia dari keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh itu memiliki 3 anak. Pertama Samun, kemudian Hamun, kemudian Yafith. Sam itu adalah bapaknya bangsa Arab. Ya, bapaknya bangsa Arab itu adalah Samun, anak Nabi Nuh. Kemudian ada Hamun. Hamun itu bapaknya bangsa Sudan, bangsa Afrika. Ya, jadi bangsa Afrika itu dari keturunan anaknya Nabi Nuh yang bernama Ham. Yang ketiga adalah Yafith, anaknya Nabi Nuh bernama Yafith. Yafith ini adalah ya bapaknya bangsa Mongol, bangsa Cina dan seterusnya. Ya, bangsa Turk. Bangsa apa? Turk, ya, bangsa Tatar, bangsa atau disebut juga dengan bangsa Mongol. Dari anak keturunan Yafith ini ada bangsa Ya'juj wa Ma'juj. Bangsa Ya'juj wa Ma'juj. Makanya Nabi SAW ketika mensifati tubuhnya Ya'juj wa Ma'juj, pertama kata Nabi, wajah mereka itu apa? Uradul wujuh. Wajah mereka itu bulat, Pak. Bulat. Wajah mereka itu bulat. Kemudian apa lagi? Mata mereka sipit.
wajahnya bulat, mata mereka sipit, ya, rambut mereka itu hitam kemerah-merahan. Kemudian kata Nabi SAW, di wajah mereka itu seperti apa? Keturs. Wajah mereka itu seperti, saking bulatnya seperti apa? Seperti tameng. Kal mitraqah. Tameng, ya, seperti palu. Nah, palu kita tahu, Pak. Nah, palu itu kan apa namanya? Besi ya, besar gitu ya. Nah, palu. Jadi wajah mereka itu seperti tameng dan berdaging wajahnya. Kalau kita lihat, ya. Nah, tadi kita katakan apa? Ya, bangsanya anak keturunan Yafis itu adalah dari bangsa orang-orang bangsa Mongol, orang-orang Cina dan seterusnya. Maka Ya'juj wa Ma'juj ini dari, ya, hampir-hampir sama ini. Ya, hampir sama. Ya, tapi kita tidak mengatakan bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj adalah orang Cina, ya, bangsa Mongol gitu ya. Orang Tatar, tidak. Mereka bangsa sendiri. Ya, bangsa sendiri. Ya, bangsa sendiri. Tapi ada salah seorang penulis ataupun dia adib, yang sudah wafat, ya, bahkan dia mengatakan, ya, bangsa Mongol yang dahulu menjajah kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin, yang menghancurkan kota Baghdad pada tahun 700-an, dia adalah Ya'juj wa Ma'juj katanya, ya. Karena yang menghancurkan kota Baghdad dan yang membunuh umat Islam sampai 1 juta lebih pada waktu itu adalah dari mana, Pak? Dari bangsa Tatar, bangsa Mongol. Sehingga dia mengatakan itulah Ya'juj wa Ma'juj. Tapi ini enggak benar. Tapi pendapat tersebut tidak benar. Karena yang namanya tanda hari kiamat besar, bila mana dia terjadi, kata Nabi, dia ibaratkan kalung mutiara yang putus talinya. Jadi kalau mutiara itu, Pak, kalau putus talinya gimana, Pak? Maka mutiara itu akan keluar semuanya kan gitu. Dan keluarnya satu-satu atau langsung keluar. Ya, satu demi satu langsung kan? Maka seperti itulah tanda hari kiamat besar, Pak. Begitu sudah muncul Imam Mahdi, keluar Dajjal. Setelah keluar Dajjal, turunlah Nabi Isa. Setelah Nabi Isa, kemudian muncullah siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Setelah itu terus muncul lagi sampai 10 tanda hari kiamat besar. Jadi Ya'juj wa Ma'juj, adalah bangsa itu, Pak. Ada kaitannya. Itu apa kaitannya dengan Palestina? Memang disebutkan sama Nabi bahwa nanti di akhir zaman, ya, banyak hubungannya dengan Syam. Bahwa pasukan kaum muslimin nanti berpusat di mana, Pak? Berpusat di Syam, berpusat di Damaskus. Itu pasukan kaum muslimin yang membawa rayatus sud, yang membawa bendera hitam, panji hitam. Bukan sekarang yang dibawa sama ISIS, bukan. Ya, mereka orang-orang Khawarij, lebih mendekati orang-orang Khawarij mereka. Ya, membunuh umat Islam tapi membiarkan umat di luar Islam, ya. Bukan seperti itu, ya. Jadi mereka itu kemudian pasukan-pasukan tadi kalau akan menaklukkan Konstantinopel. Jadi Konstantinopel itu kata Nabi SAW ditaklukkan oleh kaum muslimin, pasukan yang dari Syam, pasukan yang memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Ya, mereka dari Syam datang ke Konstantinopel menaklukkan dengan cukup mengucapkan Allahu Akbar, takbir. Maka pasukan yang berkulit asfar, yaitu pasukan yang berkulit putih, yaitu kaum Romawi, akan melepaskan Konstantinopel itu diberikan kepada umat Islam. Pada saat itulah kemudian datang syaitan berteriak mengatakan telah keluar Dajjal. Dajjal keluar di mana, Pak? Dajjal itu keluarnya di Asfahan. Asfahan itu berada di mana sekarang? Asfahan itu di Iran. Ya, lalu akan diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahudi yang membawa selendang at-Tayalisah. Selendang kekhususan mereka. Ya, 70.000 orang Yahudi itu dari mana, Pak? Kalau tadi Khurasan, bahwa Dajjal akan keluar dari Khurasan, lalu akan diikuti oleh orang-orang Yahudi sebanyak 70.000 orang dari Asfahan. Asfahan itu wilayah yang ada di Iran sana. Dan di Iran itu, ya, wilayah Asfahan itu, ya, mayoritasnya adalah orang-orang Yahudi, ya, yang mereka berhijrah dari Al-Quds. Dari mana, Pak? Dari Palestina mereka ke sana dulu.
Ya, ketika Palestina dijajah, sempat dijajah, ditaklukkan oleh pasukan Persia. Lalu orang-orang Yahudi ini kemudian diambil, dijadikan budak, dibawa ke sana. Lalu mereka berkembang biak. Ya, lalu mereka berkembang biak. Kalau sudah jumlahnya 70.000 orang, maka sudah sebentar lagi akan terjadi hari kiamat. Ya. Itu disebutkan sama Rasulullah SAW. Jadi skenario itu memang sudah jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang terjadi saat ini, kaum muslimin memerangi atau kaum muslimin tertindas di di Palestina, ini bagian daripada tanda hari kiamat kecil, Pak. Ya, karena tanda hari kiamat kecil itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kathratul haraj. Al-haraj. Kemudian para sahabat lalu bertanya, "Wa mal haraj ya Rasulullah?" Qala al-qatl. Ya. Bahwa di antara tanda hari kiamat kecil yang telah terjadi dan sedang terjadi, yaitu kata Nabi, banyaknya al-haraj. Apa itu al-haraj? Al-haraj adalah al-qatl, yaitu banyaknya pembunuhan-pembunuhan. Jadi kalau saat ini kaum muslimin memerangi umat Yahudi, maka itu bagian daripada tanda hari kiamat kecil. Ya, sampai nanti kaum muslimin akan memerangi orang Yahudi, lalu ya, pepohonan, bebatuan akan ikut berbicara memanggil orang-orang yang beriman untuk membunuh orang-orang Yahudi. Kalau saat ini belum, Pak. Ya, tapi sudah ada tanda-tanda hari kiamat kecil sudah banyak terjadi. Ya, bahkan 80 dari tanda hari kiamat kecil itu sudah terjadi. Ya, dari 100 lebih tanda hari kiamat kecil, 80-annya sudah terjadi dan sebagiannya akan terjadi dan sebagiannya sedang berlangsung. Allah Ta'ala alam. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi Dajjal dan Yajuj Majuj duluan Dajjal, duluan Dajjal, Pak. Duluan Dajjal, baru nanti Nabi Isa, setelah itu Yajuj Majuj. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Udah jam 7:30. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.